Kedua ini saya menarik Pak, tapi memang jujur saya belum datang ke sana. Tapi ternyata Malaysia ini boleh kita studi banding di sana. Malaysia ini ternyata memiliki tempat peminjaman untuk mahasiswa, student loan. Di sini udah ada, tapi kan belum terjadi. Di sana udah ada Pak. Nah, sekarang ini juga bagian dari pemikiran kita. Wah, ini harus kita usulkan. Di sana namanya Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, disingkat PTPTN, atau National Higher Education Loan Corporation. 2 poin nih pemikiran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan 2 orang ibu yang saya hormati. Tiga ya? Oh, ada 3. Oke. Soalnya kalau ibu yang pertama itu Prof. Eri, itu teman saya. Saya memang tadi datang terlambat Pak. Cuman saya mengikuti YouTube. Jadi semua pemaparan dari setiap universitas ini saya ikuti. Bapak Ibu sekalian, kami ini Komisi 10 memang sengaja membentuk panja biaya pendidikan. Fokus kami panja ini pada bagaimana sih efektifnya sebuah biaya pendidikan. Jadi hampir 1 minggu ini kita mengundang narasumber dari setiap universitas. Ada 2 poin yang saya catat Pak. Hampir semua universitas, baik negeri maupun swasta, rata-rata hampir 10 tahun nggak pernah naik UKT. Saya mikir kemarin pada waktu pertama kali dipaparkan oleh Universitas Riau. Beliau udah 13 tahun nggak pernah naik UKT-nya. Ditambah lagi UT 14 tahun. Kemudian Sriwijaya 10 tahun. Average Pak. 10 tahun nggak naik UKT. Saya pikir nggak masuk di akal saya gitu loh. Makanya kemarin saya berpikir keras tentang mencari jalan solusi Pak. Kebetulan kita ini panja biaya pendidikan. Kembali lagi, kami sedang membentuk panja biaya pendidikan. Terfikir kepada saya Pak, apakah PTN dan PTS ini memerlukan satu badan hukum atau undang-undang supaya punya keberanian untuk meningkatkan UKT? Karena kalau kemarin tuh UKT rame kan setelah ada Permendak, Permendikbud, tiba-tiba semua beberapa universitas meningkatkan UKT-nya. Gemparlah Indonesia. Sehingga sekarang ingat tuh, bukan dibatalkan tapi ditunda. Berarti masih ada kemungkinan UKT ini akan diperlakukan entah kapan. Nah, kita ini sedang mengalami satu transisi pemerintahan. Nah, jadi panja ini tentu tidak akan kita hasilkan sekarang, tapi akan kita usulkan kepada pemerintah yang baru. Kemarin saya punya pemikiran begini, memang saya tidak mencari satu jawaban setuju, tapi pemikiran nakal saya Pak, setelah saya mendengar hampir rata-rata setiap universitas ini tidak pernah meningkat UKT, mau nggak kita pakai satu kebijakan sama seperti misalnya Badan Pengatur Jalan Tol Pak. Jadi yang namanya Badan Pengatur Jalan Tol ini yang disingkat BPJT, per 2 tahun sekali Pak naik Pak, naik Prof. Eri. Jadi memang dalam aturannya per 2 tahun biaya tol itu naik. Ada satu umbrella, ada payung hukum untuk meningkatkan biaya. Oke, kita formulasikan biaya tol itu kan untuk transportasi. Nah, kalau pendidikan ini juga bagian dari transportasi. Yang saya berpikir nggak mungkin Pak, setiap tahun itu tidak naik, nggak mungkin.
Ya kemarin saya ibaratkan saja, dulu kita kencing 500 perak Pak, sekarang 2000. Dulu parkir mungkin cuma 500, sekarang juga 2000. Artinya kan pasti ada terjadi inflasi. Nah, saya sangat yakin dunia pendidikan pun mengalami inflasi. Dulu nggak pakai laptop, pas sekarang harus pakai iPad. Dulu lab ya alat begitu, tapi sekarang semua computerized. Kan ada biaya. Nah, sementara PTN, PTS, tidak semua PTN yang dibantu dan tidak semua PTS juga yang dibantu oleh pemerintah. Bagaimana caranya? Nah, kemarin saya punya pemikiran. Kita Komisi 10 akan memberikan usulan nanti bahwa kita akan membuat sistem per 2 tahun sekali boleh meningkatkan UKT-nya berdasarkan inflasi. Tapi tentu saja harus persetujuan dari menteri. Agar apa? Ini agak terselamatkan juga. Kalau tidak, saya juga nggak habis pikir. Jadi yang pertama itu, karena kebetulan ini kita sedang menyusun panja biaya pendidikan, saya Rano Karno A227 dari fraksi PD Perjuangan akan mengusulkan nanti bahwa memberikan keleluasan atau hak kepada setiap perguruan tinggi boleh meningkatkan UKT-nya per setiap tahun, dan tentu dengan inflasi yang nanti mungkin setiap universitas menghitungnya sendiri. Itu yang pertama. Kedua, ini saya menarik Pak, tapi memang jujur saya belum datang ke sana. Tapi ternyata Malaysia ini boleh kita studi banding di sana. Malaysia ini ternyata memiliki tempat peminjaman untuk mahasiswa. Student loan. Di sini udah ada, tapi kan belum terjadi. Di sana udah ada, Pak. Nah, sekarang ini juga bagian dari pemikiran kita. Wah, ini harus kita usulkan. Di sana namanya Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Disingkat PTPTN. Atau National Higher Education Loan Corporation. 2 poin nih pemikiran saya. Ini masuk dalam usulan nanti di panja. Nah, jadi barangkali saya sangat tertarik dengan pertemuan ini, walaupun jujur Pak, pada waktu kita mengundang 3 profesor, saya waktu itu masuk rumah sakit, mungkin Prof. Erik tahu, saya kena tifus Pak. Tapi saya mengikuti YouTube. Pertama adalah Prof. Nanang, kedua Prof. Pak Jasdi Jalal, kemudian yang ketiga Prof. Didi. Ada satu bahasa yang membuat saya agak terganggu di saat Prof. Nanang menyampaikan agak sulit mengembalikan 20% mandatori pada Kementerian Pendidikan. Waduh, saya pesimis. Karena itu saya tertarik dengan analisa Mas Kris. Mungkin Mas Kris ini secara langsung, Mas Indra ini baru pertama saya ketemu, tapi jujur saya banyak mengikuti Anda. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana mengembalikan kesesatan dunia pendidikan kita? Tidak usah dijawab, nanti tentu kita akan ketemu di panja-panja selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.